Ya. Ya ini nih. Tapi bunyi nih. Nih. Coba kamera perhatikan kamera. Tuh masih tertanam. Sebentar ya. Ini deh masih. Nah, coba perhatikan kamera di pohon ini. Ini yang namanya cicak tuh ya. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Oke. Masih biasa ya. Jadi hal yang kecil, tapi kadang-kadang kita manusia sebagai manusia dungu ketika kita disodorkan dengan petunjuk yang ada yang dekat. Ya, contohnya ini adalah binatang cicak. Ya. Jadi pada umumnya kepercayaan orang satu Nusantara ya, ketika orang kejatuhan cicak, mereka mengatakan bahwasanya mau apes. Betulkah itu? Mari kita gali bersama-sama, kita ambil manfaatnya supaya kita menjadi orang yang cerdas, orang yang tidak dungu, sehingga nanti bermanfaat untuk masa depan kita dan keturunan kita. Jadi gini, pada zaman dahulu, cicak, terus ketika orang kejatuhan cicak mengatakan bahwasanya akan apes, dan sudah tertanam dalam pikiran bahwa sadar orang satu Nusantara. Nah, yang tertanam dalam pikiran bahwa hari itu adalah doa yang terkuat yang akan disampaikan langsung ke langit, langsung ada getaran ke langit, lalu nanti akan dijabah. Nah, tadi termasuknya adalah doa buruk ya, kita meminta sesuatu yang buruk, padahal bukan itu sebenarnya, karena pada waktu itu orang menelan mentah-mentah tanpa menafsirkan, tanpa menggali apa yang sesungguhnya ya. Makanya itu kita diwajibkan untuk menafsirkan bahasa kiasan ini sehingga menjadi sesuatu yang berharga, yang positif ya. Jadi bukan manusianya yang apes, akan tetapi cicaknya yang kebetulan apes, tadinya tidak jatuh kok jatuh dan menimpa pada kita, menjatuhi pada kepala kita misalnya atau di bagian sini. Tetapi kita salah respon, menangkap ya. Jadi seolah-olah kita mau apes, padahal yang apes itu cicaknya. Coba diganti aplikasi baru, itu aplikasi lama ya, diperbarui, diganti. Insya Allah pelan-pelan akan bisa, meskipun sulit tapi bisa diganti. Misalnya ketika kita kejatuhan cicak, diganti kita mau mendapatkan rezeki misalnya ya, atau mendapatkan rezeki yang banyak atau yang lainnya lah. Ya jelas yang sesuatu yang positif, jangan yang negatif. Karena Allah itu sesuai anggapan hambanya, sesuai sangkaan hambanya. Bila mana hambanya itu meminta tadi ya hal buruk, maka hal buruklah yang akan dikasihkan. Itu ya, kan simple, mudah. Nah, tetapi memang ini menjadi sebuah kepercayaan atau indang kampung, indang Nusantara ya. Ini memang sulit untuk merubahnya, tapi kalau sudah mengerti ilmunya, insya Allah ya pelan-pelan akan menerap di sini. Makanya dari itu kita ganti aplikasi baru supaya tidak salah kaprah. Dan sebenarnya bukan cuma cicak, tetapi ada binatang-binatang yang lain menjadi doa buruk buat kita, seperti kucing. Ketika kita menabrak kucing, kita pun sama meminta doa buruk, kita juga mau apes, padahal yang apes itu kucingnya. Dan masih banyak contoh yang lain seperti ular, ketika kita di jalan berpapasan dengan ular, konon katanya harus balik lagi. Nah, itu pun menjadi doa kita. Maka itu kita berpapasan ular, kita minta ini berarti akan sesuatu yang terjadi akan baik ya. Contohnya mau mendapat rezeki yang banyak, atau mau mendapatkan jodoh pasangan hidup, atau yang lain, tentunya doanya yang baik-baik saja, yang positif. Itulah
indang kampung atau pusaka atau mustika yang tertanam dalam diri, akan tetapi selama ini kita menangkap pusaka yang buruk, ya, yang tidak bercahaya, yang sudah menempel dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga langsung disampaikan ke langit dan memantul kepada kita sendiri. Buruk, doa buruk. Diganti ya dengan aplikasi baru, sesuatu yang baik akan menarik yang baik, sesuatu yang buruk akan menarik yang buruk. Itu teman. Yang penting hati kita senang, hati kita bahagia, supaya kita nanti bisa menarik sesuatu yang membahagiakan, ya. Jadi jangan melulu kalian dalam keadaan bersedih, jangan keadaan was-was, maka supaya kita tidak menarik sesuatu yang buruk. Untuk itu kita bahagia saja biar menarik sesuatu yang baik, ya. Ya. Kamera sebentar mendekat. Ya, coba sini coba. Gimana kan Larto? Coba nanti kita cek di sini ya, arahnya ke sini nih ya, dari di bawah sana. Tapi memang tetap harus digali, nih. Ini udah keluar sih, udah keluar. Sebentar nanti kita gali aja. Ke bawah itu nggak alat mas? Alat ya? Iya. Oh ya sebentar. Bawah gitu. Ini pakai ini aja kan Larto? Oh, kirain bawa itu apa? Itu namanya tongkat sakti. Kirain bawa cangkul atau bawa bedok gitu. Tadinya dari rumah cangkul Pak Larto. Oh, ini repot, ini agak dalam masalahnya nih. Iya, kena apa akar-akarnya juga. Bentar ya. Apa? Nggak tahu ini masih dalam, ini nggak tahu dalamnya seberapa. Oh, ada ayutnya lagi. Ketak, ada akarnya lagi. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, patah. Pelan-pelan kan Larto. Iya. Oh itu Oh iya ya. Oh iya. ada tanda-tanda ya. Ya nih. Tapi bunyi nih. Nih. Coba kamera perhatikan kamera. Tuh mahir tanam. Sebentar ya. Ini deh masih ini pisan keapit sama akar kalau nggak salah ini. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu ini. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ini pisan, pada pisan. Bentar ya. Ini pelan-pelan. Kelihatan di kamera, coba dicek dulu. Biar nanti Di kamera kelihatan banget ini ya. ya. Oh mirip kayak batu-batu atau bulat ya. Tapi penasaran ya kan Larto ya? Penasaran, kita ambil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa sih ini? Bentar. Kenapa? Ini mirip gambar semar ini. Telur ya. Cuman gambarnya semar tuh. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Apa kita cuci dulu? Mau dicuci dulu boleh? Jadi saya ambilkan air dulu ya. Ya. Nah, Ini airnya. coba sini. Ini bukan air minum nih. Oh itu air spesial. Ya, nggak apa-apa lah ya. Bismillah. Wih, bagus banget, kayak emas nih. Bentar. Iya. Nah. Oh, ini gambar semarnya nih. Ya emas ya. Alhamdulillah. Kita mendapat kenang-kenangan ya. Lihat di kamera. Mungkin bisa dirasakan oleh Kang Larto. Sebentar ya, Dari energi atau apa ya? saya ceritakan ya. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa mendapatkan sesuatu. Intinya sama seperti di awal ya, ketika kita menarik sesuatu yang baik, maka yang mewujud adalah yang baik juga ya. Ini adalah rentetan peristiwa, rentetan cerita dari awal sampai akhir ya. Dan ini menggambarkan sebuah telur dan juga ada gambarnya semar. Kita ambil sisi positifnya saja ya. Sedangkan contoh semar adalah penggambaran diri kita ya, supaya kita lebih mengena dan berilmu, bijaksana, dan bisa mengayomi satu sama lain. Intinya sebagai contoh teladan kepada umat manusia ya. Maka dari itu
kita pandai-pandailah untuk mengkaji, membaca apa yang sudah dijabarkan oleh alam semesta ini. Itu adalah ilmu. Ilmu adalah wawasan, bukan tadi penggambar dari pertanyaan ini, bukan. Itu hanya sebatas adegan hiburan buat kalian semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa mengambil pelajarannya dan juga menghibur kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.